Sang Penyediaan terang, membantu lihat Tuhan. Pimpin Tuhan, mari pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. 1 sampai yang pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana kau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab ada orang, tak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka kata firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkannya banyak. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tanah tengah api. Maka kata istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan mati. Tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti orang gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak buat dosa dengan bibirnya. Bapak, sampai kapan? Ya sampai dia terhibur, sampai dibukakan mata hatinya melihat kuasa-kuasa Allah. Kepada orang-orang yang selalu mengandalkan dia, seperti Ayub itu mengatakan gini dalam pasal 1 ayat 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan seragam. Kita mulai. 1, 2, 3. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, dikuat padamu. Dan bila jiwaku lemah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapa senang,
di mana aku dapat senang, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Di rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus, yaitu rindu dendamku. Di sana ada sultanku, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Hai jiwa, mengapa kau lelah, bekerja dengan bersabar. Semakin beratlah kerjamu, semakin baik upahmu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Untuk mengakhiri Teman perjalanan kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di sini aja ya. Ya. Untuk paku udah masih nih, paku udah nantinya. Paku yang obat awal ada paku. Pak, pembalap ini gereja oh, sigat alap palap kitering menang tapi di pani kencia baru mendapat lah itu palap. Hah? Palap dia kati sigat Pancen ah. Pampil. oh pangkil sering gak dengah gat Kit Nehemia pernah dengar? Kit Gembala ke Singkawang merintis gereja putih. Adin badak baya Adin borong guys ya nyam. Hah? Hei merintis gereja putih pos PI gitu. Nah, ini Pak Kades pun turun tangan nah, ini. Nah. Dari luas tinggal. Dari luas. Ini pegala. Pegala. Entah be, dah bikin. Kamu kok. Tarik sedikit lagi. Adi tarik kayu. Coba narik aja. Ya kantor.
Kuat ngam. Wait bah. Dati cedut nyari tarik kuja. Mana ambil ke samping lagi yang mana yang hilang. Nah, kuat kok. Kuat. Sama bisa Tiganya hendak nek, batu nalen nek. Dua ada ini Kuat, kuat, kuat. Terus nih, tentu. Hei, Sarah kayo kum ke Sarah. Tuh. Ah. Aduh, ini jalannya harus naik ini. Waduh, jalannya harus diperbaiki ini. Naik bukit Golgota kami ini. Waduh. Ini nih. Oh, Pak Kades. Lihat Pak Kades. Waduh, jalan ini lumayan luar biasa ini. Naik bukit benar-benar ini. Di atas bukit. Jalan ke kuburan. Tapi ini bukan kuburan keluarga ya? Bukan. Oh, ini tanah dia ya? Oh. Oh, begitu. Saya pikir itu kuburan warga kampung. Oh, berarti yang ada itu keluarganya ya? Anaknya. Oh. Luar biasa naik di bukit ya Pak ya. Iya. Warga yang datang.
Tanahnya kan mereng di sana. Nah, kepalanya dulu. Yang pelayanan Pak D. Sukasbi. Tanahnya kan merengnya ke sana. Ya, dia sedang mengarahkan warga jemaat. Kan taman long sih. Berarti kepalanya sini. Ya, ya. Dapat duduk Pak ya. Tanahnya kan merengnya ke Semangat Pak Pendeta. merengan sana. Pak Pendeta. Oh Pak Pendeta. Oh Pak Pendeta. Sini. Pas, yang udah dapat buduk. Yang bapak nggak dapat buduk. Ya, Bapak ya. Kalau mantap. maunya gimana? Kalau Nah, dia sedang tanahnya mereng mengarahkan. gini, mestinya kepalanya kan sana. Enggak rata hari katanya. Ini miring rata. Lewatnya Enggak, maksud saya orang mereng sana. Kalau enggak terus ada. Langsung turunkan. Betul bapak ada dapat buduk. Hebat. Endi, Pak? Pak, bade bungkus. Ayo man ya kan ayo. Udah mainnya ngeribut. Teh kayak pasrah. Jangan nanti kata enggak buduk. Kita ada pakai. Man 7. 1, 2, 3. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergema. Banyak kali dosa undur, serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong. Pada sobat itulah Masih banyaklah gelisah serta hati gemetar, lari saja pada Yesus, sobat kita yang benar. Sobat itu memberi obat jika kita sakitlah. Ia juga memberi kuat jika kita berlelah. masih kita pun Rindi oleh suka dan celah, sobat kita yang tertidur, datang tolonglah segera. Di antara manusia kita tidak bertemu satu sobat yang setia, sama Yesus Tuhanku. Kalau kita tangguh susah dan pencobaan dunia, Yesus Tuhan yang mengantar, kita kepadanya. Jikalau temanmu undur, harap pada Tuhanmu. Ia perisai dan penghibur, Dialah pelindungmu. demikianlah pujian kita dan kita lanjutkan.
Bapak Ibu saudara-saudara kalian, di dunia ini kalau barang mati untuk apa? Tanaman-tanaman kalau sudah mati kita abaikan, kita cabut, buang, ganti yang baru. Kalau kita pelihara binatang sudah mati, buang. Berikan dikubur, kita pun lupakan, tidak ada gunanya barang mati. Tapi bagi kita orang-orang percaya, mati itu ada pengharapan. Gitu ya. Tuhan berjanji bahwa akulah kehidupan. Jadi walaupun kita sudah mati di dalam Tuhan, kita ada penghidupan, kehidupan yang kekal di sana. Itu yang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri. Jadi tidak mengatakan bahwa kita mati tidak ada gunanya. Kita mati itu ada sesuatu pengharapan. Tuhan berjanji nanti akan dibangkitkan. Orang yang dikubur akan keluar dari kuburan, orang yang mati terbakar akan keluar dari api, orang yang mati di air akan keluar dari air. Artinya apa? Kematian ini bagi Tuhan sementara. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa kita ada kehidupan. Gitu ya. Oleh karena itu, saudara, semua kita akan mati satu persatu. Waktunya aja yang menjadi rahasia bagi Tuhan. Mau tidak mau itu, dunia ini akan berjejal-jejal manusia kalau tidak dikurangi satu persatu. Itulah kehidupan. Kehidupan kita hanya sementara saja kok. Kalau sudah 100 tahun kita ini sudah bosan. Nah, di dalam kita menghadapi kematian inilah kita perlu tahu bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan. Gitu ya. Di dalam kematian itu ada kehidupan, ada janji yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu bahwa Tuhan adalah kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau kita menjadi pengikut Kristus berarti kita menjadi mempunyai kemenangan, punya pengharapan. Apa? Kita mati tidak sia-sia. Kalau kita percaya pada Tuhan dan sampai kita akhir hayat kita tetap percaya pada Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan hidup kekal ada di tangan kita. Bukan kekuatan kita, tapi jaminan dari Tuhan sendiri yang menjanjikan seperti itu. Oleh karena itu kalau di dalam kitab Kejadian disebutkan gini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, ini janji Tuhan dari manusia sejak jatuh ke dalam dosa, bahwa dunia ini penuh dengan onak duri. Semua harus kita usahakan dengan berkeras, mencucurkan keringat untuk makan aja mencucurkan keringat. Nah, tapi ada waktunya kita tidak berdaya lagi, tidak mampu lagi menghadapi sesuatu, maka kita akan menyerah dan kita akan kembali kepada debu. Oleh karena itu, saudara, hari ini bapak kita, saudara kita, sahabat kita, kakek nenek kita semua, Bapak Jinus dipanggil oleh Tuhan harus kembali kepada debu. Oleh karena itu, marilah kita kembalikan kepada debu. Kalau Tuhan berfirman, karena kamu debu akan kembali debu. Mari kita tutup bersama-sama. Kalau yang berasal dari Allah kembali kepada Allah, yang berasal dari debu kembali kepada debu.